Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Miranti Handayani MAK selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional, serta semua teman-teman yang saya harap bisa mendengarkan presentasi yang akan kami sampaikan dengan baik. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 4A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Tapi sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Adinda Putri Amelia, yang kedua Inaya Isa Fitri, yang ketiga Putri Izari Ramdona, Rasimania, Salsa Aisyah Putri, Siti Jaro Jaitunisa, Sukma Kartika Ningrum, Saida Umus Salamah, Sekar Alidu Yanggraini, Febia Anavia, dan Wina Aprila Fana. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita masuk materi pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang, sejumlah perusahaan di dunia menggunakan konsep dan teknik yang dibahas dalam bab ini, yaitu tentang masalah lokasi. Mengingat lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan. Pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutupi biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi yang keluar dari perusahaan. Biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi yaitu pajak, upah, biaya bahan mentah. Selanjutnya ada definisi lokasi. Lokasi adalah suatu tempat usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang atau spatial order, suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Tujuan penentuan lokasi. 1. Bagi industri. Untuk meminimumkan biaya lokasi yang tepat, mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua, bagi retail dan profesional service untuk memaksimisasi revenue, pemilihan lokasi retail dan profesional service yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah banyak, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. 3. Bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum, jarak gudang dengan lokasi pabrik yang cepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Selanjutnya, faktor penentuan lokasi sisi proses. Pertimbangan dari sisi proses berkaitan dengan penciptaan produk kegiatan operasional antara lain 1. Perundang-undangan, 2. Iklim, 3. Perpajakan, 4. Lingkungan masyarakat, 5. Kondisi lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Izari. Selanjutnya, faktor penentuan lokasi sisi output. Faktor penentuan sisi output dapat diterangkan melalui beberapa aspek. Output dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek dengan mengubah jumlah faktor produksi variabel seperti tenaga kerja dan modal, serta dengan sejumlah faktor produksi tetap seperti sumber daya alam dan teknologi. Pada sisi lain, faktor-faktor yang mempengaruhi output daerah seperti investasi pemerintah, jumlah angkatan kerja, dan tingkat pertumbuhan juga dapat menentukan sisi output. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi atau negara. Lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor memilih negara, termasuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Adapun faktor yang perlu diperlukan dalam keputusan pemilihan lokasi antara lain, pertama, resiko politik yang dihadapi, peraturan yang berlaku, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Yang kedua, permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Yang ketiga yaitu lokasi pasar karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rahimania. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi daerah. Faktor daerah yang dipertimbangkan diantaranya yang pertama ada keinginan perusahaan. Yang kedua ada segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut, seperti budaya, pajak, iklim. Yang ketiga ada ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap serikat kerja.
Yang keempat, ada biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Yang kelima, ada peraturan mengenai lingkungan hidup. Yang keenam, ada insentif dari pemerintah. Yang ketujuh, ada kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Yang kedelapan, ada biaya tanah dan pendirian bangunan. Faktor penentuan lokasi sisi input. Pertimbangan dari sisi input berhubungan dengan para supplier, antara lain satu, kedekatan dengan bahan mentah dan supplier. Kedua, kedekatan dengan pasar. Ketiga, tenaga kerja. Empat, fasilitas dan biaya transportasi. Kelima, sumber daya alam lainnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Karyawan yang kurang terlatih, berpendidikan rendah, atau dengan kebiasaan bekerja yang buruk bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan, walaupun upah tenaga kerjanya rendah. Yang kedua, kurs valuta asing. Walaupun tingkat suku bunga dan produktivitas mungkin membuat berbagai negara terlihat ekonomis, tingkat kurs valuta asing yang tidak diinginkan dapat menghapus penghematan yang terjadi. Yang ketiga, biaya. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya yang terlihat dan biaya tidak terlihat. Yang keempat, sikap dari pemerintah pusat, daerah, dan lokal terhadap kepemilikan swasta, penetapan zona, dan polusi serta stabilitas karyawan mungkin akan terus berubah. Selanjutnya, dua kategori biaya lokasi. Yang pertama, biaya berwujud adalah biaya yang dapat segera didefinisikan dan dapat dihitung secara akurat. Biaya aktual mencakup biaya utilitas seperti listrik dan air, tenaga kerja, bahan baku, pajak, pajak penyusutan, dan biaya lainnya yang dicatat oleh Departemen Keuangan dan Manajemen. Yang kedua, biaya tidak berwujud. Biaya tidak berwujud lebih sulit ditentukan. Biaya tidak berwujud mencakup kualitas pendidikan, layanan transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan bisnis, serta kualitas dan sikap pekerja di masa depan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Zahro. Selanjutnya itu lokasi perusahaan jasa. Lokasi suatu perusahaan jasa seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan jasa. Karena lokasi sangat erat kaitannya dengan potensi fase dari penyediaan jasa tersebut. Lokasi dipengaruhi oleh tiga jenis interaksi, yaitu konsumen datang ke penyediaan jasa atau bisnis. Dalam hal ini, lokasi menjadi sangat penting. Pelaku usaha sebaiknya memilih lokasi yang dekat dengan konsumen agar mudah diakses. Misal, itu harus strategis. B. Penyediaan layanan menyapa konsumen. Dalam hal ini, lokasi tidak terlalu penting, namun kualitas penyediaan layanan harus dipertimbangkan. C. Penyediaan layanan dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Ini berarti penyediaan layanan dan konsumen berkomunikasi melalui beberapa cara, misal melalui telepon, komputer, atau surat. Dalam hal ini, lokasi tidak menjadi masalah besar, asalkan komunikasi antar pihak baik. Volume dan pendapatan perusahaan jasa ditentukan oleh 8 faktor. Pertama, daya beli. 2, gambar konsumen atau gambar layanan. 3, kompetensi. 4, kualitas kompetensi. 5, keunikan tempat. 6, kualitas fisik tempat. 7, prinsip operasi perusahaan. 8, kualitas manajemen. Strategi lokasi pada industri jasa. Analisis lokasi berfokus pada sektor industri. Analisis lokasi yang berfokus pada sektor jasa dalam maksimalisasi pendapatan. 8 komponen besar volume dan pendapatan perusahaan jasa, yaitu 1. Daya beli pada area lokasi konsumen yang diseleksi. 2. Kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, mutu persaingannya. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. Yang keenam, mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdekatan letaknya. Ketujuh, kebijakan operasi perusahaan. Yang ke-8, mutu dari manajemen. Metode evaluasi alternatif lokasi. 4 metode penting yang digunakan dalam menyelesaikan masalah lokasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Yang kedua, metode analisis biaya sampai volume lokasi. Yang ketiga, metode analisis titik impas lokasi. Yang keempat, metode pusat gravitasi dan model transportasi. Cara perhitungan metode pembobotan faktor. Faktor lokasi dekat dengan pemasok, bobotnya 0,06, kota A 50, kota B 70, kota C 50. Yang kedua, lokasi yang dekat
dengan distributor bobotnya 0,08, kota A 80, kota B 60, kota C 70. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas. Bobotnya 0,1, kota A 80, kota B 80, kota C 70. Sukses penggajian dan UMK. Bobotnya 0,1, kota A 70, kota B 70, kota C 80. Harga tanah 0,08, kota A 80, kota B 70, kota C 60. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sukma. Setelah itu, untuk hasil dari perkalian terhadap faktor nilai atau bobot dengan nilai dari lokasi alternatif, yaitu faktor faktor lokasi yang dekat dengan pemasok. Bobot atau nilainya 0,06, kota A 3, kota B 4,2, kota C 3. Lokasi dekat dengan distributor. Bobot atau nilainya 0,08, kota A 6,4, kota B 4,8, kota C 5,6. Ketersediaan fasilitas dari bobot dan atau nilai 0,1, kota A 8, kota B 8, kota C 7. Sistem penggajian dan UMK. Bobotnya 0,1, kota A 7, kota B 7, kota C 8. Harga harga tanah. Bobotnya 0,08, kota A 6,4, kota B 5,6, kota C 4,8. Total nilai bobot atau nilai 1, kota A 30,8, kota B 29,6, kota C 28,4. Metode break-even. Break-even point adalah keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen ketika mengambil keputusan mengenai penarikan produk atau pengembangan produk atau penutupan anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, perusahaan dikatakan mencapai titik impas jika jumlah pendapatan sama dengan total biaya, atau jika pendapatan premi hanya dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap. Manfaat analisis break-even point. Manfaat BEP antara lain: 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Langkah-langkah metode break-even. Langkah-langkah break-even terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada break-even point atau dalam satuan adalah titik efisiensi dalam satuan atau Q, yaitu jumlah produk yang harus terjual untuk mencapai titik efisiensi. Yang kedua bersifat tetap. Biaya-biaya yang tetap dan tidak berubah terlepas dari apakah perusahaan berproduksi atau tidak. Contohnya adalah sewa gedung, gaji pegawai tetap, dan biaya administrasi tetap. Selanjutnya yang ketiga ada biaya variabel, yaitu biaya yang meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi. Biaya tersebut dapat berupa bahan baku penolong, listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Biaya variabel per unit dapat dihitung dengan membagi total biaya variabel atau TVC dengan jumlah unit yang diproduksi atau Q. Selanjutnya yang nomor 4, harga jual satuan, yaitu harga jual satu unit barang atau jasa yang diproduksi perusahaan. Setelah semua komponen tersebut diketahui, maka rumus break-even point dapat digunakan untuk menghitung jumlah produk yang harus dijual agar usaha mencapai titik impas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Feby. Langkah-langkah metode pembobotan faktor dan contoh. Di bawah ini langkah-langkah yang harus diperhatikan saat menentukan lokasi pabrik. 1. Melakukan identifikasi. 2. Penilaian terhadap masing-masing bobot atau faktor tersebut. 3. Menentukan lokasi alternatif. 4. Perhitungan terhadap total nilai dari setiap lokasi alternatif. Contoh metode break-even. Perusahaan PT Berkah Makmur adalah produsen makanan ringan dan ingin menghitung titik impas BP unit produk barunya dalam rupiah. Total biaya tetap per bulan adalah 12 juta rupiah yang meliputi sewa pabrik, gaji karyawan tetap, dan biaya overhead tetap lainnya.
Harga jual satuan produk adalah 10.000 dan biaya variabelnya adalah 5.000 yang meliputi bahan baku, pengemasan, dan biaya tenaga kerja variabel. Untuk menghitung BEP satuan dalam rupiah, rumusnya adalah BEP jumlah unit total biaya dibagi harga jual unit biaya unit variabel digunakan. Pertama, kita harus menghitung BP suatu unit. BP jumlah unit sama dengan 12 juta rupiah dibagi 10.000 dikurang 5.000 unit. Namun untuk menghitung BP dalam rupiah kita perlu mengalihkan jumlah unit dengan harga jual per unit. BP dalam rupiah 2.400 unit dikali 10.000. BP dalam rupiah 24 juta. Jadi PT Berkah Makmur harus menjual minimal 2.400 unit produk dengan total pendapatan 24 juta. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Wino. Metode pusat gravitasi dan contoh kasus. Metode pusat gravitasi adalah teknik matematika yang digunakan untuk mencari lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam mencari lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Lokasi toko New York, kualitas barang yang dikirim per bulan 1.000, koordinat X-nya 130, koordinat Y-nya 130. Lokasi toko Chicago, kualitas barang yang dikirim per bulan 2.000, koordinat X-nya 30, koordinat Y-nya 90. Lokasi toko Pittsburgh, kualitas barang yang dikirim per bulan 1.000, koordinat X-nya 120, koordinat Y-nya 110. Lokasi toko Atlanta, kualitas barang yang dikirim per bulan 2.000, koordinat X-nya 60, koordinat Y-nya 40. Perhitungan koordinat X 30 dikali 2.000 ditambah 90 dikali 1.000 ditambah 130 dikali 1.000 ditambah 60 dikali 2.000 dibagi 6.000 hasilnya 6,6,7. Koordinat Y 120 dikali 2.000 ditambah 110 dikali 1.000 ditambah 130 dikali 1.000 ditambah 40.000 dikali 2.000 dibagi 6.000. Hasilnya 93,3. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Inayah. Jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa menetapkan strategi dalam suatu usaha dibutuhkan beberapa cara dan langkah yang efektif. Dalam penetapan strategi lokasi pun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat contoh serta perhitungan biaya dalam metode penetapannya. Dan dalam beberapa penjelasan ada data di mana suatu perusahaan atau PT terdapat biaya dan jumlah produksi yang dihasilkan dari lokasi yang telah ditentukan. Dan biasanya suatu perusahaan membangun usahanya dengan melibatkan lokasi alternatif untuk mencapai nilai atau bobot strategi yang baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.